Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama Bapak atau sama saya di mata pelajaran ekonomi. Kita hari ini kita akan membahas tentang indeks harga. Ya, nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian indeks harga, menyebutkan jenis-jenis indeks harga, menghitung indeks harga dengan metode tertentu, serta menganalisis fungsi dan kegunaan indeks harga dalam kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana sih cara pemerintah mengukur perubahan tingkat tersebut? Ayo diskusikan bersama teman kamu. Nah, bagaimana nih cara mengukurnya perubahan-perubahan harga tersebut? Nah, kita akan pelajari di pada materi berikut ini. Nah, apa sih itu indeks harga? Indeks harga itu adalah angka yang menunjukkan perubahan harga suatu barang atau sekelompok barang dari waktu ke waktu. Nah, apa sih fungsi indeks harga? Yang pertama, mengukur perubahan tingkat harga secara umum. Yang kedua, menjadi alat perbandingan antar waktu dan antar daerah. Yang ketiga, menjadi dasar penentuan kebijakan ekonomi. Yang keempat, menjadi acuan dalam penyesuaian upah atau gaji. Ya. Nah, adapun jenis-jenis indeks harga, nih kita bahas satu persatu langsung ya. Ada indeks harga konsumen. Itu adalah suatu indeks harga yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dan ini juga digunakan untuk menghitung tingkat inflasi suatu negara, ya. Terus ada harga indeks harga produsen. Itu merupakan suatu indeks yang tujuannya itu mengukur harga barang pada tingkat produsen atau pabrik, menggambarkan biaya produksi sebelum sampai ke konsumen. Biasanya digunakan untuk memproduksi IHK. Mhm. Ya. Nah, yang seterusnya adalah indeks harga perdagangan grosir atau perdagangan besar. Itu tujuannya tuh mengukur perubahan harga barang dalam perdagangan besar. Ya, ISHG. Kalau saya tidak tidak salah. Lebih mencerminkan perubahan harga di pasar sebelum masuk ke konsumen. Jadi lebih kepada harga pasar. Ya, sudah turun dari pabrik langsung turun ke pasar. Ya, terus, nah, indeks harga implisit itu dihitung berdasarkan perbandingan antara PDB nominal dan juga PDB real. Ya, nah, pendapatan, ya, digunakan untuk mengukur perubahan harga keseluruhan output suatu negara. Ya, kan kita udah belajar tentang belajar di pendapatan nasional ya, apa itu PDB ya, nanti di bisa di rewind lagi oleh kalian ya di video-video sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara metode perhitungan indeks harga? Ada tiga. Yang pertama adalah metode tarta timbang, yang kedua adalah metode tertimbang, yang ketiga adalah metode angka indeks rantai. Nah, metode tidak tertimbang ini kalau misalnya eh, harga itu tidak tidak terlalu timbang gitu ya. Nah, rumusnya gini, indeks harga adalah sama dengan harga saat ini per harga dasar dikalikan dengan 100, ya. Nah, contoh, harga beras tahun dasar atau tahun sebelumnya, ya, di tahun sebelumnya itu adalah 8.000 per kilo. Nah, nah, satu tahun setelahnya, ya, itu harga beras itu naik menjadi 10.000 per kilo. Berarti berapa indeksnya? Indeks harganya. Indeks harga adalah 10/8 dikalikan dengan 100. Berapa? 2, 5/4 dikalikan 100, 125. Ya, 125. Jadi
indeks. Jadi gini, indeks harganya itu adalah 125%. Jadi, jadi harga itu memiliki kenaikan sebesar 25%. Ya. Nah, kita ada metode tak tertimbang. Metode tertimbang. Ada 5 metode. Yang pertama adalah metode last pay rest. Yang kedua adalah metode yang ketiga adalah metode Robish and Bowley. Yang keempat adalah metode Irving Fisher. Yang terakhir adalah metode Marshall Edgeworth. Nah, untuk metode yang pertama adalah metode last payers. Ini menggunakan fungsinya seperti begini ya. Rumusnya sigma PI kalikan QO per sigma PO kali QO sekali dikalikan 100. Keterangannya, nah PI itu adalah harga saat ini. Terus di PO itu harga dasar atau 1 tahun sebelumnya biasanya. Sebelum harga kenaikan. Terus ada kuantitas atau jumlah barang yang yang tersedia pada saat sebelum kenaikan. Kita kasih contoh. Nih. Nah, metode perhitungan indeks harga agregatif tertimbang atau metode last payers. Contoh soal. Nah, bisa dilihat tabelnya ya. Nah, hitunglah indeks harga last payers. Ya. Nah, rumus indeks stabilitas itu kan sigma PI kalikan QO per sigma PO kali QO kali 100 ya. IL indeks last payers. Nah, ada 3 barang di sini ya. Kita hitung PO kali QO. Artinya seluruh barang baik masing-masing barang itu dihitung dulu ya. Nah, PO kali QO ya. Nah, kita kalikan beras. PO itu ada tadi apa? Harga dasar, harga tahun 0. Terus harga tahun 1. Ya, PI 1. QO adalah harga jumlah tahun 0. Jumlah barang. Nah, PO kalau beras berapa? Di tahun 0 harganya berapa? 10. 10. Nah, jumlah stoknya pada tahun 0 berapa? Ada 50. Dikalikan aja. Jadi berapa? 500. Terus gula. Harga pada gula di tahun sebelumnya, sebelum kenaikan, harganya berapa? 8.000. Terus jumlah stoknya ada berapa? 40. Loh, dikalikan. Jadi berapa? 320 ribu. Minyak goreng. Harganya berapa? Kalau pada saat tahun 0 atau tahun sebelum ada kenaikan. Atau harga dasarnya. 12.000. Ada berapa jumlah stoknya? Minyak goreng ada berapa per tan itu? Ada 30. Dikali-kalikan aja. 12.000 dikali 30 berapa? 360.000. Nah, jumlahkan beras, gula, dan minyak. Ya, jumlahkan. 500 sama 320, 820. Ditambah 360.000 sama dengan berapa? 1.180.000. Ya. Nah, yang kedua, hitung PI kali QO. PI itu apa? Nah, harga tahun pertama atau harga setelah kenaikan harga. Setelah harganya naik.
Nah, beras tadi di PI-nya berapa? Beras 12.000 dikali-kali 50 600. Nah, terus gula. Harga di tahun 1 tahun itu atau harga setelah harganya naik, harga gula berapa di sini? Di PI satunya berapa gula harganya? 9.000. Nah, jumlah stoknya berapa? 40 ya. 40. Minyak goreng berapa? 15.000. Stoknya tersedianya berapa? Jumlah ininya, kuantitinya minyak goreng berapa stoknya? 30 ya. Jadi berapa? 15.000 dikali 30 berapa? 450.000. Nah, jumlahkan. 600 tambah 360, 960 ditambah 450 jadi berapa? 4.104.410.000. Nah, masukkan ini menjadi sigma PI QO. Ini sigma PO QO ya. Masukkan rumusnya. Jadi 1.410.000 per 1.180.000. Jadi berapa? Nah, indeks harga Lapeyers-nya itu sebesar 119,49. Artinya apa? Artinya harga barang secara umum naik 19,49 dibandingkan tahun dasar atau tahun sebelumnya. Nah, apa bedanya dengan metode Paske ini? Hampir mirip, cuman nah metode Paske ini terletak di beda kuantitas. Kuantitasnya apa? Kuantitasnya di sini itu adalah menggunakan kuantitas yang eh, har, eh, de- setelah harga barang itu naik. Maka jadi sigma PN kali QN per sigma PO kali QN sekalikan 100. Ya. Contoh. Nah, kita kembali lagi. Nah, rumus hitunglah indeks harga Paske. Ya. Nah, kita kali-kalikan PO dengan Q1, P1 kali Q1 lalu dijumlahkan ya masing-masing ininya dijumlahkan masing-masing barangnya. Kecuali kalau misalnya satu barang. Beda kalau satu barang. Nah, kalau lebih dari satu barang itu kan namanya di sini ada sigma. Sigma itu adalah jumlah PI kali QI masih dari masing-masing barang. Ya, jumlahkan masing-masing barang menjadi satu. Ya, kalau mau metode cepat, jumlahkan ini ya jumlahkan, ini jumlahkan langsung, itu bakal cepet. Tapi karena aturannya gini, ya gimana? Oke, kita lanjut aja. Ya, yang pertama hitung PO-nya. PO kali Q1-nya. PO-nya berapa? Untuk beras 10.000, gula 8.000, minyak 12.000. Q1 untuk beras ada berapa? Ada 60. Kalau untuk gulanya ada berapa? 50 ya. Dan yang untuk minyak goreng ada berapa? 35 ya. Kalikan harga dengan jumlah. Beras 10 kali 60 600.000. Gula 8.000 kali 50.000 sama dengan 400.000. Minyak goreng 12.000 dikali 3 kali 5. Jadi berapa? 420.000. Jumlahkan. Jadi 1.420.000. Nah, lalu yang langkah kedua hitung PI kali II. Dari masing-masing barang dihitung dulu masing-masing lalu dijumlahkan ya. Masukkan lagi set PI-nya PI-nya masukin. PI berapa? Beras
12.000. Gula 9.000. Minyak goreng 15.000. Ya. Nah, kalikan dengan ini. KO. KO itu adalah jumlahnya. Quantity pada kuantit. Jumlah kuantitas barang pada saat tahun itu. Ya. Nah, hitung. 12 kali 60 berapa? 720. Gula 9.000 dikali 500 sama dengan 450.000. Terus ada minyak goreng. Nah, 15.000 dikali 35 jadi 525.000. Jumlahkan. Jadi jumlahnya 1.695.000. Nah, masukkan. Nah, sigma PO Q1 udah berapa? 1.420 ditaruh di sini. Nah, yang sigma P1 Q1 1.695.000. Masukin ke sini. Nah, per 1.695.000 per 1.420.000 dikalikan dengan 100. Hasilnya berapa? 119,37. Artinya, harga barang secara umum naik 19,37% dibanding tahun sebelumnya, tahun dasar. Gitu. Nah, yang seterusnya adalah metode Bruce and Bowley. Nah, sebenarnya nanti di selanjutnya itu akan dijelaskan lebih eh, detail lagi. Nah, itu adalah dengan metode menjumlahkan dengan indeks Landspeyer ditambah dengan indeks Paske dibagi dua. Ya, kalau mau uraiannya kita lihat di contoh. Nah, ini harusnya adalah bukan 11/2 tapi 1/2. Ya, terus beach and nah, nah hitunglah indeks harga Dross Beach and Bowley. Ya, nah ini sudah kita bahas, kita geser ya. Kalau sudah kita menentukan indeks Landspeyer dan indeks apalah namanya tuh indeks Paske itu sudah gampang. Ya. Nah, hasilnya berapa? Tinggal jumlahin aja. Kalau misalnya Bapak menurut contoh di sini juga nggak akan ini. Kecuali kalau kamu dicarinya belum ada indeks itu. Nah, kita masukin aja indeks Landspeyer per indeks indeks Landspeyer per indeks Paske bagi dua. Indeks Landspeyer berapa kemarin di video sebelumnya? Ada berapa? 19,49. Ya, 19,49, 119,49 ditambah 119,37. Berapa? 240 sekian, 240-an ya, dibagi dua, 239 sekian ya, mohon maaf. Bagi dua jadi berapa? Segini 119,43 ya. Artinya harga barang secara umum naik dari 19,43 dibanding tahun sebelumnya ya. Gitu. Itu untuk metode Drossbich and Bowley. Jadi menggabungkan dua menggabungkan antara indeks Transpayer dan juga menggunakan indeks Paske. Lalu nanti di bahasanya dibagi dua ya. Nah, ada metode Ispinger. Nah, sama ya. Nah,
Perhitungan angka indeks sepanjang mantul isi pinggan merupakan angka indeks yang ideal. Isi pinggan menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Ranspeyer dan juga indeks Paske. Jadi di akar kuadrat, ya. Indeks Irving Fisher, ya, per akar dari IL atau indeks Ranspeyer dikalikan indeks Paske, ya. Contoh, hmm, kalau kita kesininya ribet, agak ribet ya. Kita kata-kata cari-cari ke sebelumnya ya. Contoh. Nah, ini untuk nanti kalian baca aja sendiri ya. Contohnya, nah kita menggunakan yang tadi. Indeks Landspayer-nya berapa? Nah, cara mencari indeks Irving Fisher itu adalah tadi dikalikan indeks Landspayer dikalikan dengan indeks Paske. Nah, indeks Landspayer-nya berapa? 19, berapa? Koma berapa? 49, ya. Sedangkan indeks Paske berapa? 119,37. Ya, nanti langsung diakarkan, ya. Nah, jadi segini, ya. Jadi segini. Jadi di harga satu koma tiga satu seribu, ya, ya. Sorry ada genjala ya, nggak ada kendala. Kita lanjut. Oke, kita menggunakan metode Marshall-Rutherford. Nah, menurut metode ini, angka indeks hitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun N, kemudian mengalihkan pada harga tahun dasar atau harga pada tahun N. Kita langsung contohnya ya. Nah, contoh soal, ya. Contoh soal. Hitunglah harga indeks Marshall-Rutherford. Beras, gula, dan minyak goreng. Ya. Nah, maka indeks harga Marshall-Rutherford sebesar 19,82. Itu naik sebesar 19,42% dibanding tahun dasar ya. Kalian coba hitung aja, nah. Kalau mau panduannya ini lebih gampang ya. PO ditambah QO sama tambah Q1 ya. QO tambah Q1-nya dari 110 ya. Nah, tinggal kalikan aja dengan PO dan juga PI ya. Iya. Nah, di sini ada yang kurang. Jadi kalian bisa baca sendiri saja ya. Nah, metode indeks angka berantai. Angka indeks ini adalah perhitungan angka indeks dengan menggunakan tahun sebelumnya sebagai dasar. Misalnya angka menghitungkan indeks 2014, dasarnya 2012. Indeks 2014, dasarnya 2013.
Indeksnya ada 15, tahun dasarnya 14 dan seterusnya. Nah, contoh. Nah, tentukan angka indeks rantai harga beras. Ya, I11 sama dengan PI per PO kali 100 ya. 12 10 nih, hasilnya gini ya. Nah, apa sih kegunaan indeks harga? Yang pertama adalah menilai daya beli masyarakat, yang kedua menentukan kebijakan upah minimum, dan juga mengukur kestabilan ekonomi. Indeks harga dan inflasi itu, indeks harga konsumen atau IHK terkait dengan inflasi menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli uang. Data IHK digunakan pemerintah untuk menentukan inflasi dan juga mengatur kebijakan fiskal dan atau moneter, seperti menaikkan suku bunga atau mengadakan jumlah uang yang beredar. Kesimpulannya ini adalah indeks harga menunjukkan perubahan harga dan stabilitas ekonomi, termasuk IHK dan indeks harga produsen. Perhitungannya bisa menggunakan metode tidak tertimbang atau mau tertimbang seperti last payer atau paske. Indeks ini penting untuk analisis ekonomi, kebijakan pilihan dan keputusan bisnis ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.